Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi al-azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna min manasina ya para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dengan wajah yang ceria karena lampunya banyak. Mudah-mudahan ini membuka sinar hati kita untuk lebih bersemangat di dalam memahami isi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita miliki ini sebenarnya sudah ribuan tahun. Ini sudah ribuan tahun, tetapi bagaimana dengan kemampuan kita memahaminya, ini terus saja digali. Barang siapa yang belajar mulai dari kecil, itu ibaratnya seperti mengukir di atas batu. Jadi walaupun sedikit-sedikit tetesan air itu, lama-lama batu yang keras itu akhirnya akan menjadi dekok. Dekok itu apa ya? Saya itu ingat proverbnya orang Jepang ya. Dari kalau keinginan itu sudah kuat, kemauan itu sudah kuat, batu pun bisa ditembus. Dan itu bagi bapak-bapak yang sudah pernah sampai ke Tanah Suci bisa melihat buktinya. Terowongan itu tidak seperti di sini di Gombel. Di sana ada bukit batu, kemudian itu tidak tahu apa namanya burnya itu sebesar apa, karena begitu sudah dibur dia langsung ada pengamannya. Oh saja luar biasa itu. Jadi bagaimanapun sulitnya mengkaji Al-Quran, kalau kita sedikit demi sedikit insya Allah kita akan memahami kata demi kata isinya, sehingga bisa menjadi motivasi di dalam kita itu mengalami kehidupan. Kalau nek aku ini kok dulu cocok. Saya sebagai pengantar ini ingin menyampaikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini masih bulan Maulid, bulan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya 571. 571. Kemudian beliau itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. 611 Masehi. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Sekarang ini sudah 2024 juga. Kalau begitu Al-Quran yang diterima dari awal kemudian dibukukan oleh para sahabat, dulu kan Al-Quran itu ada satu ditulis di atas batu, dengan kalau pindah ke Muntilan ya, yang ada batu-batu sudah dijadikan kebutuhan rumah tangga, mesti jadi cowek gede,
jadi ulek-ulek, jadi macam-macam itu di atas batu. Jadi ini kelihatannya model yang paling lama itu. Batu yang besar bisa dipecah, kemudian diratakan, terus ditulisi, diukir. Tidak tahu alatnya itu apa, kalau di sini kan pakai tatah. Kemudian yang kedua, di atas pelepah. Pelepah kurma. Pelepah kurma itu nek cara Jawa ini kan blungkang. Iya kan? Blungkang itu pelepah yang sudah kering. Kok diarani blungkang, ada mak blung mekangkang. Terus bengkok begitu macam. Nah, itu ditulisi karena sudah kering, maka itu awet. Kemudian yang ketiga, di atas kulit domba atau unta. Di Jogja itu kan ada kesenian yang mengukir kulit-kulit binatang yang sudah dikeringkan itu gawe wayang. Terus ada lagi yang dibuat untuk ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang keempat apa ya? Di atas batu, di atas kurma, kulit domba atau unta, kemudian dihafal. Ulang. Dihafal. Di atas batu pelepah kurma, kulit binatang yang sudah dikeringkan dan dihafal. Yang perlu ibu-ibu dan bapak-bapak pahami bahwa orang Arab itu daya hafalannya memang kuat. Daya hafalannya memang kuat. Ketika dulu saya haji pertama kali itu, saya ditemui oleh salah seorang mahasiswa yang dari Mesir, umreng pas bulan haji itu ketemu kita. Terus kita diajak ke kampus. Ternyata di situ kita tanya-tanya bagaimana bedanya antara orang luar Arab dan orang Arab. Oh, kalau di sana itu daya hafalannya kuat. Nah, kalau kita bagaimana, Bu? Dibanding dengan mereka, kita bagaimana? Kita insya Allah banyak yang cerdasnya itu lebih menonjol. Kecerdasan kita lebih menonjol, walaupun kita kalah dengan yang dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika, dari Yahudi itu kan otaknya luar biasa itu, sehingga dia mengatakan otak Yahudi itu yang paling besar, sehingga menjadi orang yang paling cerdas di dunia. Pondok hebat itu. Jadi segala peralatan Amerika dan Rusia itu hebat, itu ditangani oleh orang-orang Yahudi. Ini dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah itu memang cerdas. Sekali mendengar tidak pernah hilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu tidak pernah hilang. Sehingga dengan demikian, padahal beliau kan dahulu ada yang menduga dikira Al-Quran itu buatan beliau. Sama sekali tidak. Baca saja tidak bisa, nulis tidak bisa.
Umi. Jadi memang buta huruf, tetapi cerdasnya bukan main. Kenapa bisa menjadi cerdas? Modal utamanya adalah wahyu. Kecuali wahyu, modal utamanya orang menjadi cerdas itu ialah jujur itu. Jujur itu. Jadi kalau ibu-ibu punya cucu, punya anak masih kecil-kecil itu latihlah menjadi anak yang jujur. Kesimpulannya, kalau kita punya tetangga yang hafidh-hafidhoh hafal Quran, rata-rata mereka anak-anak yang jujur. Orang yang jujur itu lebih mudah dicerdaskan, dilatih apa-apa itu lebih gampang. Tapi sebaliknya, kalau orang yang otaknya itu dedel, sulit itu. Disini muntah, kitanya bocor. Ya termasuk kita ini. Kok ngapal ke surat Yasin kok suwi. Ibu dan bapak akan memegang Al-Quran. Coba dari Amayat Tasa'alun, ya, juz ke-30, berapa nama surat yang sudah kita hafal? Berapa surat yang kita hafal? Pawitan pertama untuk pengajian di Yasinan Tahlilan, suratnya apa? Al-Fatihah, ayat kursi, surat ikhlas, surat apa? Al-Falaq, Al-A'udzu Falaq, terus Anas, Inna Atoina, Idaja, Wal Asri. Ya itu yang surat-surat pendek itu kita berpuluh tahun, beratus tahun itu saja yang kita jalani. Coba ada pengajian, ada tahlilan, ya itu saja terus. Jadi kita itu ternyata ngitung-ngitung, ya. Surat Yasin berapa? Berapa ayat? 23 ayat. Ya. Kemudian Al-Fatihah 7. Terus Al-Falaq 5. Berapa? 5. 95. Anas juga megang di jilat. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6. Ya. 6. Ini modal pokok. Kita semuanya punya modal pokok itu. Jadi kalau itu sudah bisa, ternyata ini dari apa namanya, surat Al-Baqarah biasanya diambilnya dari ayat 165 dan 255. Wa ilahukum ilahu wahid, dan kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa itu? 2 ya. Terakhir 3 ayat Dan ini terakhir. rata-rata yang kita hafal itu rata-rata itu tambah 2 Al-Baqarah. Al-Baqarah Al-Amin Itu 2. Terus Al-Baqarah pertama 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Terus terakhir 3 ayat. 3 ayat. Apalagi?
Wal asri. Bukan, kalau kita yasinan tahlilan Iya, itu penutupnya wal asri. ya, itu kan penutup, bukan bacaan batinnya. Ya, surat Al-Mulk jangan dibaca, tidak dibaca. Jadi sekarang kita hitung saja. 90, 95, 101 tambah 10, 100, 11, 12, 11, 11 atau 12, 111. Inilah yang sudah kita pelajari bersama-sama secara kompak, 111 dari 6.666 ayat. Jumlahnya kan 6.666 ayat. Yang kita kaji beratus tahun itu baru sampai di sini. Coba itu berapa persennya itu? Kalau di persentase berapa persen itu? Berapa persen? 0,9. Cara menghitungnya 11 per 100 kali 66. kali 6. 0, tolong nanti dihitung. Jadi kita itu terus terang banyak kehilangan pemahaman tentang Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah itu menyuruh sahabatnya tulislah di atas batu. Ini ada lagi yang di atas tulang, ya, di atas tulang, nomor 5, tulang unta. Ada 5 di atas batu, di atas pelepah kurma, di atas kulit, kemudian dihafal dan di atas tulang unta. Ini ketika beliau masih hidup, itu kemudian dikumpulkan di suatu gudang. Bisa dibayangkan 6.666 yang tertulis di 4 tempat ini, terus dimasukkan gudang. Garasinya Pak Falas tidak muat. Batunya berapa, tulangnya berapa, kulitnya berapa, pelepah kurmanya berapa. Terus sahabat ditunjuk, dilihat oleh beliau, ini cerdas, coba dihafal. Sehingga ketika beliau wafat, itu para sahabat khawatir, ini ora dicek, dibukukan, dikodifikasikan, nanti umat itu tidak bisa membaca, apalagi kalau tulisannya masih Arab gundul. Jadi contohnya kalau saya menulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa tanda baca, tanpa titik, tanpa tanda baca, tanpa titik. Harusnya kan baknya itu ada titiknya. Terus lamnya ini ada tasdidnya, rohnya ada tasdidnya, rohnya ada tasdidnya, khim ini ada yaknya, titik 2. Terus diberi tanda baca, kasroh, mati, kasroh, terus fathah, kasroh, mati,
fathah, kasroh, fathah, kasroh. Baru orang di luar Arab bisa membaca. Jadi kalau kita ibu-ibu pernah mendengar, mondok neng ngendi, mondok ten anu mbah, ten Kaliwungu, sing diwaca Quran apa kitab kuning. Nah kitab kuning ini banyak yang masih tulisan Arab, Ikut. Cina gundulan itu kan tukang ngapusi. Arab gundul, nah itu akan bisa dipahami kalau sudah diberi tanda kalau. Nah inilah sebabnya ketika Rasulullah wafat itu kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar belum sempat mengkodifikasikan, mengumpulkan dan menulis di dalam satu buku Al-Quran itu. Karena waktu itu Abu Bakar menghadapi umat itu ada yang mengaku-ngaku jadi nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab ngaku jadi nabi palsu. Terus ada orang yang mengatakan zakat itu sebenarnya hanyalah upeti kepada nabi. Nah ini yang diperangi betul-betul oleh Abu Bakar di zaman itu. Nah, sehingga mengumpulkan Al-Quran itu belum berhasil. Kemudian beliau wafat tahun 634. Itu ganti dengan Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab itu punya kemampuan lain. Beliau adalah ahli perang, strategi perang, mengatur negara. Apa yang diutamakan? Memperluas daerah pengembangan Islam. Terus membagi-bagi wilayah yang begitu luas itu menjadi gubernuran dan sebagainya. Terus membuat Baitul Mal. Sehingga dengan demikian maka sekali lagi Al-Quran belum berhasil dikumpulkan pada zaman Umar bin Khattab. Beliau wafat tahun 644, maka kemudian gantilah Utsman bin Affan. Beliau inilah yang kemudian menamakan Al-Quran itu dengan Mushaful Utsmani. Al-Quran hasil karya zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu sejarah Al-Quran. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betapa luar biasanya ini Al-Quran itu dibukukan, sehingga sekarang ini kita harus menghormatinya dengan cara mengkajinya, mentadabburinya. Banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ini bulan Maulid. Bulan Maulid ini meringati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
akhir-akhir ini sejak dari tahun kemarin kita selalu mendengarkan musola masjid dan di tempat-tempat lain kurang mengadakan sholawatan. Ya Bu, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Di dalam Al-Qur'an ya, suratnya namanya surat Al-Kahfi, ayatnya nomor 110. Terakhir nanti silahkan dibaca di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah itu berfirman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah hai Muhammad pada umatmu gitu, termasuk untuk kita, ana basyarum mithlukum, aku Nabi adalah makhluk atau manusia seperti kalian. Artinya apa? Artinya apa itu? Tidak boleh Ya berayah beribu, lupa ya makan, ya tidur, ya berkeluarga. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin besok ketemu dengan janji-janji apa yang dijanjikan oleh Tuhannya, falyamal amalan sholihan, adalah dia beramal soleh di dalam hidupnya. Amal soleh itu dimulai dengan ibadahnya rajin, amalannya rajin, tingkah lakunya nyata. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu menduakan, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kita datang ke kuburan mengharapkan barokah. Ini murni ditujukan kepada kuburan apa dimurnikan kepada Allah? biasanya ditujukan pada kuburan kalau kesana. Nah, karena segala sesuatu itu datangnya hanya dari Allah. Jadi kalau kita sudah menyembah begitu, berarti sudah tidak mukhlisin alahuddin, sudah tidak ikhlas langsung kepada Allah. Karena Allah sudah berfirman, berdoalah kamu kepadaku langsung, niscaya aku akan kabulkan. Nah, dari sini kemudian Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar Ibnul Khattab, janganlah umatku melebih-lebihkan, istilah yang keren itu apa ya? Mengkultuskan. Ya, mendewa-dewakan atau mengkultus individukan. Jadi melebih-lebihkan, mengkultus individukan seperti umat lain terhadap nabinya. Coba ibu-ibu digali itu. Janganlah umatku ya mengkultus individukan aku sebagaimana umat lain mengkultus individukan nabinya. Yang dimaksudkan siapa itu? Isa alaihi salam. Beliau seorang nabi tapi umatnya mengangkatnya lebih tinggi sebagai anak Tuhan. Ini umat Islam supaya bisa berpikir cerdas, karena walaupun beliau adalah satu-satunya nabi yang pernah dipanggil langsung di Sidratil Muntaha ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi umat Islam tetap tidak menganggap Muhammad sebagai anak Tuhan. Tidak.
Karena kelahiran manusia itu kan ada 4. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan, maka lahir Adam. Ada laki-laki, ya, Iya, Ada perempuan. tidak ada perempuan. tidak ada perempuan. Allah. Perempuan itu Diciptakan dari Tuhan itu bukan lahir. tidak ada perempuan, lahirlah Hawa. Kemudian tidak ada laki-laki, tapi ada perempuan, Bisa. itu Isa. Ada laki-laki dan ada perempuan, kita. Kan sudah genep itu. Jadi Hawa kan ada, tidak dilahirkan. ya, Hawa kan tidak dilahirkan. makanya Diciptakan dari tidak tulang ada rusuk. laki-laki, Ya, ada makanya- laki-laki, tetapi tidak ada perempuannya. Nah, makanya enggak lahir dilahirkan. dari mana? Eh? Diciptakan oleh Allah langsung, maka dikatakan dari tulang Tulang. rusuk sebelah kiri. Jadi kalau ada pasangan manten baru, ini ada yang pernah jadi manten baru. Semua. Itu kalau didudukkan atau digandeng di sebelah kiri itu jadi ini loh, nggih. Si wanita itu ayem. Wanita itu kalau digandeng pasangannya di sebelah kiri itu ayem, merasa terlindungi. Tapi kalau di sebelah kanan, kikuk. Kikuk itu apa tuh? Nah, karena diciptakan dari tulang rusuk sebelah Kiri. kiri. Jadi nomor 1 tanpa ada laki-laki dan tanpa perempuan itu berlawanan dengan nomor 3, nomor 4. Iya. Nomor 2 berlawanan dengan nomor 3. Jadi ibaratnya itu seperti barat, Dia ngomong dilahirkan sebetulnya dengan tidak timur, dilahirkan. utara, dan selatan. Ya, berarti Adam yang juga tidak dilahirkan. Makanya kalau nanti Pak Roma ditanya, apakah Adam dan Hawa itu punya pusat, punya rudel? Enggak. Eh? Enggak Ya, ada. ada. Jawabannya tidak ada, kenapa? Ada Yang pusat. dilahirkan. Oh, karena tidak dilahirkan dari kandungan ibunya. Loh, ini kan ada hubungannya dengan Hari-hari. ilmu. Ya. Sehingga Makan. bayi lahir itu ditunggu pusernya Kering. putus dulu 35 hari, terus dibancai. Jadi di sini kita itu di dalam hidup umat Islam itu waktu subuh tahiyatnya berapa kali? Enggak. Subuh kan 2 kali tahiyat. Empat. Wah, ini ada paham baru. Satu langsung tahiyat akhir. Mungkin 2 kali itu mungkin Mas Bu. Ya, seperti itu. Langsung tahiyat akhir. Menyebutnya nama Muhammad berapa kali? 4. Ya. 4. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. 5 itu subuhan. Habis subuh sholat apa? Suruh. Sholat wajib yang saya maksudkan. Ya, duhur. Pada rakaat pada tahiyat pertama 3
Betul ya? Ya. 1, 2, 3. Pada tahiyat kedua 1, 2, 3, 4, 5. Asar Sama. sama. Idem. Isya. Maghrib dulu. Oh iya. Pelajaran dulu. Allah, ya Allah. Pelajaran baru. Hari idem. Sehingga dengan demikian yang ini 5, yang ini 8, yang ini 8, yang ini 8. Isa. Bisa. Ini ajaran lama ini. 8 kali 4 berapa? 32. 32 ditambah 5. 37. Sholat wajib saja kita menyebut nama Nabi kita 37 kali. 37 kali. Sholat yang hanya 2 rakaat itu berarti tadi 5. Yang 2 rakaat lainnya apa? Misalnya malam. Tahajud itu kan 11. Ya, 4, 2, 2, 2, 2, 8. Tambah 3. Berarti 5 kali menyebut nama Nabi kita 5 kali 5 kali 5. Tapi witir kan tidak 5, Pak. Witir. Karena kan 2. Witir itu 3, tahiyatnya berapa? 5. Nah iya. Tahiyatnya sekali pada rakaat yang ketiga. Maka Tapi ada yang 5. sholat witir dipisah 2 rakaat, 1 rakaat. Itulah yang harus kita pahami. Ya. Ya. Itulah yang kita pahami. Contohnya pada waktu bulan puasa. Iya. Contohnya ini. Itu. Tetapi yang namanya witir itu artinya ganjil. Ya, tapi Kalau ini 2 itu zikirnya artinya genap. 2 itu artinya genap. Witir itu 1. Jadi kalau genap ditambah 1 jangan dianggap witir. Saya minta maaf ya, saya kalau ngimami misalnya puasa ya witirnya langsung 3 dengan 1 tahiyat. Demikian juga di dalam sholat yang lain. Jadi witir itu jangan sampai digabung-gabung. Nanti jangan-jangan ada 2, 2, 2, 1, witirnya 5. Berarti ini 2 sudah 1 tahiyat, terus 2 lagi 1 tahiyat, terus 1 lagi witirnya rakaat al-witri 1 tahiyat. Ini kita harus kembali kepada itu apa? Kata-kata witir itu. Witir itu adalah berarti ganjil. Jadi ini bukan pendapat loh ya. Tapi ini ilmiah. Bukan pendapat. Nah, pendapat itu menurut selera sendiri. Tapi kalau ilmiah itu ada dasarnya, ada dalilnya. Ini bedanya. Nah, kemudian ini tadi apa? Sholat malam. Tahajud 25. Misalnya sholat sunnah yang lain yang sering kita lakukan, sholat duha 4 rakaat. 4 rakaat itu berarti 2. Jumlahnya menyebut nama Nabi kita berapa? 10. Sudah berapa itu? Sudah berapa itu? 72. Belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat qobliyah dan ba'diyah, belum sholat nanti sholat apa namanya tobat dan sebagainya, sholat suruh dan sebagainya. Jadi kita itu sehari semalam itu menyebut-nyebut nama Nabi kita itu sudah luar biasa.
sudah luar biasa. Sehingga dengan demikian maka kepada kita sebagai jamaah al-muhajirin ini bisa jangan khawatir kalau tidak melaksanakan sholawatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12. Ini masih menjadi perbedaan pendapat. Masih menjadi perbedaan pendapatnya para ulama, bukan berdasarkan ini dan itu. Ada pertanyaan? Padahal kita paham ya, dengan menyebut satu kali saja nama Nabi kita itu Allah akan memberikan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita akan menjawab Shallu alaihi, Allahumma sholli alaihi, sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita luar biasa. Nama Nabi kita itu nama yang paling terkenal dari sekian banyak tokoh dunia. Paling banyak disebut-sebut namanya, sehari berapa kali, berapa umat. Nanti insya Allah sampai ila yaumil qiyamah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Bagaimana hukumnya kalau banyak membaca sholawat? Ya. Itu termasuk baik atau enggak? Tadi itu ketika Rasulullah menyampaikan pada Umar bin Khattab apa? Jangan mengkultus individukan aku melebihi seperti umat lain terhadap nabinya. Nah, panjenengan membaca sholawat itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya atau Al-Qur'annya lebih banyak daripada sholawatnya? Pilih saja. Itu baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Misalnya saja tanggal 12-nya saja cukup baik. Tanggal 12-nya saja sudah cukup baik. Pas hari kelahiran. Atau diganti dengan hari lain karena akan ada acara mendatangkan umat yang banyak. Kemarin saya ditanya orang juga mengenai hal ini. Bagaimana Pak? Kok ini sekarang berlebihan, padahal ini kita ya pengen istirahat, pengen ada pertemuan lain yang berada di dekatnya, itu musola dan masjid. Cuma kita tidak boleh menganggap bahwa kita yang paling benar. Silahkan, tapi kita hanya mengingatkan jangan sampai kita melampaui batas, karena ada dasarnya. 1 surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Dan yang kedua daripada hadis Rasulullah yang disampaikan pada Umar bin Khattab. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Mari kita kembali, masih ada waktu sedikit pada bacaan Al-Quran kita, ayat 22. Sudah semuanya ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarokhallahu sadrahu lil Islam. Afaman syarokhallahu sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Fahuwa ala nurim mir rabbih.
fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Diulangi. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Fawailul lil qasiyati Qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabiha. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan. Kitaban mutasabiha masaniya taqsa'iru. Masabiha masanita sayyib. Kitaban mutasabihan masaniya taqsa'iru minhu. Kitaban mutasabiha masanita sayyib. Juludul ladina yakshawna rabbahum. Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum. Summa talinu juluduhum. Wa qulubuhum ila dzikrillah. Wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Wa man yudlillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Afaman yattaqi bi wajhihi su'al adabi yaumal qiyamah. Afaman yattaqi bi wajhihi su'al azabi yaumal qiyamah. Wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum taksibun. Wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum taksibun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang kita baca tadi dari ayat 22. Maka apakah orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membantu hatinya, maka kecelakaanlah bagi mereka yang keras membantu hatinya dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu, telinga mungkin normal, mata bisa melihat, biasanya bisa mengucap, tapi kalau hatinya tertutup, itu ya bagaimanapun juga akhirnya menjadi orang yang munafik, bisa-bisa malah jadi orang yang musyrik. Tidak mudah, maka dinamakan hati itu, al-qalbu itu yang membolak-balik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, itu sering kita ucapkan di dalam doa sesudah sholat. Biyen sengit ning saiki
Seneng banget. Kurang sak endi lemah. Dulu Umar itu terhadap Islam, Umar bin Khattab terhadap Islam bencinya bukan main. Sampai ketika adiknya membaca, ada orang yang membaca Al-Quran aja akan di apa? Disobek mulutnya. Adiknya semula yang lagi membaca Al-Quran itu akan dibunuh, tapi setelah mendengarkan bacaan itu, hati Umar bin Khattab terbuka, langsung menyatakan minta diantarkan untuk membaca syahadat di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah memang sudah berdoa, mudah-mudahan salah satu di antara Umar itu nanti masuk Islam, dan ternyata kedua-duanya masuk Islam. Justru Umarlah yang menjadi tulang punggung yang paling kokoh dalam mengembangkan Islam. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu kitab Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit-kulit mereka dan hati mereka kepada mengingat Allah. Demikianlah petunjuk Allah. Dia memberi petunjuk dengannya kitab itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tak ada baginya seorang pemimpin. Jadi ini kembali kepada jiwa tauhid kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kemauan Allah. Allah itu punya kuasa, kudrat dan iradatnya luar biasa. Jadi seperti halnya kita berangkat ke tempat majelis ini, kalau Allah sudah menghendaki, maka apapun yang menjadi penghalang bisa kita tinggalkan. Untuk ngantuk sidik, tapi Allah sudah menguatkan niat kita, akhirnya semua kita tinggal dulu. Daun-daunnya rusak gitu, ya laku cok. Jadi kemudian ayat yang terakhir tadi kita baca, afaman yattaqi bi wajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah wa qila lil zalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka apakah orang yang memelihara dirinya dari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang-orang yang zalim? Dan dikatakan pada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Apakah Allah itu kejam? Orang yang mendolimi diri sendiri itu contohnya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mau mengkaji isi maknanya. Itu dikatakan termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Jadi kita ini lagi berusaha jangan sampai kita termasuk orang yang mendolimi sendiri. Dari ayat ke ayat, dari kata per kata, ini kita pelajari supaya kita itu bisa sabiqun bil khairat, bisa berlomba-lomba di dalam hal kebajikan. Sampai sekian Ibu dan Bapak sekalian, saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.